dulu. Dan kita membayangkan kalau sekarang lagi ada penulisan ulang sejarah nih, kan. Nah, nanti kita bahas tuh. Ya. Masa lalu itu kan penuh dengan kekaguman pada kekayaan alam yang juga diikuti dengan kemakmuran pertaniannya, kan gitu kan. Betul. Beras, jagung, bawang, sebutlah semuanya ada di Indonesia ini kan. Tapi tiba-tiba kita berubah haluan, maju ke industri ekstraktif. Industri ekstraktif yang sudah terbukti dalam sejarah dunia meninggalkan bencana alam dan bencana perang. Lihat, Sierra Leone hancur karena perang, Kongo hancur karena perang. Dan koreksi saya, kalau saya salah, tidak ada satupun pengelolaan sumber daya alam, emas, tambang, berlian, dan seterusnya yang meninggalkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tapi barangkali kan itu sumber daya alam yang boleh dieksploitasi demi kemakmuran negara dan rakyatnya. Mungkin bisa juga ditempatkan atau dikelola, jangan sampai merusak daerah pertanian, mungkin pembagiannya. Kalau nggak diambil kan sayang juga nih. Negara kita yang kaya dengan sumber alam kan bisa dimanfaatkan. Diambil oleh siapa? Untuk siapa? Ya harusnya dikelola untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Mereka bayar pajak secara benar. Itu saja yang dibenahi barangkali. Pengambilan tapi dibenahi pajaknya. Tapi juga nggak bisa berlebihan itu. Dan ini udah Papua udah 60 tahun. Nggak ada buktinya. Dan untuk sejarah dunia udah ratusan tahun. Dan total produksinya di Papua itu berapa kan nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Apakah semuanya tembaga atau sebenarnya rata-rata emas misalnya gitu kan. Kemarin ada buku baru tulis oleh Greg Paul Grain, judulnya Kutukan Emas di Papua. Bahkan dia menjelaskan bicara emas di Papua tuh bukan sekedar bicara tambang Grasberg di Freeport, tapi emas sebenarnya sudah jauh lebih diperdagangkan dalam abad-abad sebelumnya, tapi dalam skala kecil. Nah, baru skala besar itu ketika Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika gitu ya, juga pejabat-pejabat Amerika, oknum ya kan, atau banyak ya kan, dari mulai direktur CIA-nya Alan Dulles misalnya gitu, dan pengusaha-pengusaha oligarki Amerika mengincar itu sudah lama. Sudah tahu dia di situ. Rockefeller juga, bahkan anaknya meninggal di Asmat, di sungai besar Asmat itu. Dalam konteks eksplorasi sumber-sumber alam di sana. Dan negosiasi politik integrasi integrasi Papua ke Indonesia itu juga dimotivasi salah satunya oleh keinginan untuk menguasai sumber daya alam itu. Bahkan dalam pandangan Greg Paul Grain, jatuhnya Soekarno itu juga bagian dari perencanaan konspirasi misalnya CIA Amerika untuk menggulingkan Soekarno agar Soekarno tidak menjadi penghambat dan memilih Soeharto sebagai salah satu jenderal angkatan darat yang dipandang mau bekerja sama dengan kekuatan Amerika gitu, termasuk jenderal lainnya gitu. Nah ini, sejarah kelam. Nah sejarah masa lalu itu seringkali hanya diglorifikasi dalam bentuk kejayaan-kejayaan saja, padahal ada banyak sejarah yang kelam yang harusnya diakui juga di dalam sejarah itu. Tapi intinya yang saya mau katakan adalah kita harus maju bersama agar kita bertahan sebagai bangsa di dalam bentangan waktu sejarah yang panjang ke depan. Kalau kita hanya ingin maju sendiri, sekelompok sendiri, kelompok usaha gitu, yang lain tertinggal, saya kira kita nggak akan punya capaian pembangunan yang berkelanjutan. Kan dalam Sustainable Development Goals, no one left behind. Ini bukan someone left behind. Too many people are left behind. Ya kan? Jangankan di Papua ya, di Jawa aja udah banyak banget gitu. Nah ini yang saya perasa value, nilai-nilai reformasi yang harus dijaga gitu. Nah ini kita kembali yang lagi hot juga ini. Baru-baru ini Pak Usman kan mengkritik Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Lapas Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebenarnya apa masalahnya? Salam Pak Yusril. Ya saya udah kenal lama dari zaman Gus Dur, diajak Munir dulu. Tapi yang saya kritikan adalah pernyataannya ya, kebijakannya. Pak Yusril mengatakan dalam kapasitas sebagai Menko di hari pertama ia menduduki jabatan itu telah dilantik bahwa tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Nah, memang ia merespon pertanyaan wartawan, tapi sebagai seorang menteri harus lebih
mengerti bahwa dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, kita bisa sewaktu-waktu ditanya oleh wartawan dalam doorstep. Pernyataan itu mengandung kesalahan yang fatal. Pertama, tidak ada penjelasan yang meyakinkan dari Pak Yusril. Tidak ada reasoning, tidak ada legal reasoning. Yang kedua, tidak ada evidence, tidak ada bukti yang bisa mendukungnya. Saya bisa jelaskan bahwa tragedi 98 itu jelas merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kita bisa pilih mana tragedi 98 yang kita maksud. Pertama, tragedi penculikan aktivis sejak Maret, April, sampai Mei. Penculikan dan penghilangan paksa para aktivis sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan disimpulkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pak Yusril sudah baca belum laporan itu? Yang kedua, tragedi kerusuhan, tragedi penembakan mahasiswa. Trisakti. 12 Mei 98. Dan penyelidikan saat itu juga dilakukan terhadap seluruh penembakan mahasiswa di tahun yang sama. Di Semanggi, di Atmajaya, dan di kampus-kampus lainnya. Kesimpulannya juga demikian, bahwa kasus-kasus itu tergolong sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Yang ketiga, juga masih tragedi 98, adalah tragedi kerusuhan Mei. Kerusuhan rasial. Banyak ruko-ruko, rumah-rumah orang-orang Tionghoa diserang, dan juga dibakar. Dan perempuannya diperkosa, mengalami kekerasan seksual. Anak-anak miskin kota yang ketika itu mencoba ingin tahu, lihat pusat perbelanjaan, masuk ke pusat perbelanjaan, terbakar. Terbakar atau dibakar kali ya? Ya, itu menurut tim gabungan pencari fakta, seingat saya, yang dibentuk oleh Presiden Habibie, itu ada Pak Marzuki Darusman, ketua tim gabungan pencari faktanya. Kebetulan Pak Marzuki sekarang ketua Board Amnesty, ketua badan pengurusnya Amnesty International Indonesia. Itu menyimpulkan kerusuhan itu cenderung by design. Artinya pembakaran itu bukan terbakar, tapi dibakar. Nah, untuk apa saya nggak tahu, apakah untuk mencegah people power yang ketika itu diglorifikasi oleh Amin Rais untuk tanggal 20 Mei terjadi. Tapi intinya ketiga peristiwa itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Lalu kalau Pak Menko mengatakan bukan pelanggaran HAM berat, yang mana yang bukan? Apa dasarnya? Dan apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah artinya itu pemerintah mau menyangkal fakta yang sudah secara resmi dituliskan oleh Komnas HAM? Itu kan bagian dari sejarah. Sejarah itu bukan hanya tentang, kita dulu pernah bangun Candi Borobudur. Iyalah, kejayaan-kejayaan seperti itu tentu penting gitu. Itu pun bukan Indonesia kan, dalam arti jauh sebelum Indonesia misalnya. Tapi kita juga harus jujur mengakui bahwa di dalam masa lalu kita itu ada yang kelam, ada masa-masa di mana kita sebagai refleksi kita ke depan bisa lebih baik, introspeksi, kontemplasi, supaya kita ke depan belajar bahwa memiliki kebencian pada orang-orang yang hanya karena berpandangan berbeda, komunis atau Marxis atau sosialis, atau hanya karena warna kulit atau karena agama atau karena etnis, suku, itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Justru itu dalam sejarah telah menyulut kekerasan, telah menyulut kehancuran. Kan sejak itu juga Indonesia kesulitan meyakinkan dunia investasi bahwa Indonesia akan aman, Indonesia akan stabil. Sejak itu pula kita susah meyakinkan masyarakat tidak perlu bikin pagar tinggi rumah-rumahnya. Saya lahir di Jelambar. Saya dekat dengan wilayah kerusuhan itu. Saya banyak berkeliling ketika itu untuk menjaga rumah-rumah tetangga saya yang memang rata-rata Hokkien, orang-orang Tionghoa, orang-orang Hokkien. Nah, dan banyak sahabat saya orang-orang Hokkien gitu. Dan betapa sulit kami menjaga lingkungan kami supaya tetap baik gitu. Dan betapa sulit untuk meyakinkan kembali masyarakat kita ke depan bahwa kebencian itu tidak ada lagi, masih ada. Dan itu nggak pernah dikoreksi oleh sejarah. Harusnya kan pemerintah mengakui benar telah terjadi kerusuhan Mei, benar telah terjadi perkosaan terhadap perempuan Tionghoa, benar telah terjadi serangan terhadap toko-toko sembako yang dimiliki oleh orang-orang Hokkien misalnya gitu, atau benar telah terjadi anak-anak miskin kota yang dibakar, dan pemerintah menyesali perbuatan itu, meminta maaf, dan pemerintah berjanji itu tidak akan lagi terjadi dengan cara yang konkret,
entah itu membuat sebuah museum seperti di Jerman atau seperti di Amerika atau seperti itu, menetapkan suatu hari sebagai hari berkabung nasional, memberikan keluarga korban itu keadilan gitu kan, keadilan hukum, keadilan moral, memberikan jaminan bahwa ke depan tidak akan terulang lagi. Setiap kali ada orang yang berusaha menyudutkan orang lain dengan agama harus dihukum.